dari tanah liat atau yang kita sebut dengan terakota, ini merupakan satu produksi yang umum ada di Kota Raja Trowulan. Itu yang insya Allah sesuatu hal yang kosong di Trowulan, maka air yang kala itu di sumur ini, waktu air liur ayah saya diambil, ya kan, dites, dibawa ke Australia bagaimana itu, ternyata masih ada sambung dari. Sahabat Pusaka, ternyata di belantara modernisasi kota Surabaya masih terselip artefak peradaban kuno, tepatnya di Kampung Tua yang sudah ada sejak abad 13 Masehi. Masa pandemi setidaknya turut berdampak pada kedatangan pengunjung ke lokasi ini. Kampung ini telah menyediakan sarana protokol kesehatan seperti tempat mencuci tangan dan mewajibkan pengunjung untuk tetap harus memakai masker serta menjaga jarak. Usai mencuci tangan, saya bersama Nanang Purwono pun masuk ke dalam sebuah gang kecil menuju artefak kuno berupa sumur yang beberapa waktu lalu menggemparkan jagat Nusantara. Fragmen tulang belulang yang tersaji pada media etalase kaca ini menyambut kedatangan saya. Untuk mengobati rasa penasaran, saya pun melihat-lihat sejenak fragmen tulang belulang tersebut. Ya, kawan YouTube Indonesia, kembali lagi di channel YouTube Jibril Art. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini saya dapat mengeksplorasi sebuah temuan sumur, di mana sumur ini ditengarai sudah ada sejak peradaban awal manusia di Surabaya. Dan seperti apa eksplorasinya, nanti kita ulas selengkap mungkin di sini. Dan dalam kesempatan kali ini saya juga ditemani seorang sejarawan, di mana beliau ini sangat insya Allah sangat memahami lah mengenai bagaimana kisah cerita sejak dari awal, mulai dari temuan bahkan dari hasil penelitian di sumur yang disebut dengan Sumur Jobong Surabaya. Nah, kawan YouTube Indonesia, inilah Pak Nanang seperti yang saya sampaikan barusan. Pak Nanang, ya. Oke, kawan YouTube Indonesia, beliau adalah seorang sejarawan yang saya sampaikan tadi, di mana Pak Nanang ini juga merupakan seorang pembina di komunitas Begandringan Surabaya. Dan alhamdulillah dalam kesempatan kali ini Pak Nanang bisa menemani saya untuk mengeksplorasi yang sebenarnya ya sudah cukup lama ditemukan sumur ini, namun baru kali ini saya berkesempatan untuk bisa mengeksplorasi. Oke Pak Nanang, selamat siang. Siap. Mas Saiful, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik Mas Saiful ya. Oke, Pak Nanang, sekilas mengenai Sumur Jobong yang ditengarai juga merupakan apa? Ada kemiripan ya dengan Sumur Jobong yang ada di Trowulan Mojopahit. Itu seperti apa Pak Nanang? Jadi memang secara fisik apa yang ada di Pandean ini tak beda dengan sumur-sumur Jobong yang ada di kawasan Kota Raja Majapahit, Trowulan. Kalau di sana banyak ditemukan sumur Jobong di beberapa desa begitu, tetapi di Surabaya hanya ini satu-satunya. Ini yang luar biasa. Ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan bagi kita, kok bisa ada sumur Jobong serupa dengan yang di Trowulan, tetapi ada di Surabaya, tepatnya di Kampung Pandean. Ya. Untuk bagaimana bentuk dan suasana di sekitar Sumur Jobong ini sendiri Pak Nanang ya, bisa kita langsung mengeksplorasinya? Boleh, ya, boleh. Baiklah sahabat Pusaka, untuk bagaimana eksplorasi kita selengkapnya, simak tayangan ini hingga tuntas. Nah Mas Saiful, inilah pertanda adanya Sumur Jobong. Dan sumur itu asalnya tertanam di bawah permukaan tanah ya. Jadi seperti apakah modelnya, bentuknya sumur
jobong yang adanya hanya di Pandian kalau di Surabaya. Mari kita buka. Jadi apa, untuk bisa melihat sumur ini ya, kan ini sudah dibenahi ya, maka kita harus membukanya terlebih dahulu karena sudah ada penutup. Dan ini lumayan berat ini. Ini dulu kan. Nah, Mas Saiful, itulah wujud dari keberadaan sumur Jobong yang secara usia sudah cukup tua. Ketuaan sumur ini bisa dideteksi dari pernah adanya temuan tulang belulang yang kala itu berada di dalam sumur ini. Meskipun usia sumur ini diperkirakan jauh lebih tua, karena ini menjadi sarana untuk menyimpan tulang belulang dari manusia, ada binatang yang ditempatkan di sini. Nah, untuk bisa kemudian kita masuk atau mendekat ke dalam sumur ini, ada satu pintu lagi yang bisa kita pakai sebagai akses untuk turun ke bawah. Tapi Mas Saiful dan juga pemirsa yang lain agar sangat berhati-hati terhadap fisik dari sumur ini. Jadi tidak boleh disentuh karena dikhawatirkan sentuhan atau gerakan-gerakan dari kita itu bisa mengkoyak atau membuat retak dari keberadaan fisik sumur Jobong ini. Kalau pengen tahu seperti apa lebih dekat, kita bisa masuk ke dalam ruang ini yang kemudian kita bisa duduk di sampingnya dengan cara mengakses lewat pintu satunya ini. Ayo kita buka ya. Lumayan berat. Kita masuk ya. Bismillah. Assalamualaikum. Lumayan pendek. Jadi untuk bisa melihat lebih dekat ke sumur Jobong ini sudah dibuatkan pintu khusus ya. Di sini tepat di sebelahnya, jaraknya sekitar 30 sentian lah. Dan lumayan pendek di sini. Hanya saja kita perlu hati-hati dan perlu diingat juga bahwasanya di situs semacam ini kita harus sangat hati-hati dan tidak diperbolehkan untuk menyentuh apapun yang ada di sekitarnya, karena hal tersebut dapat merusak keaslian daripada situs itu sendiri. Masuk yuk.